Batasi penggunaan medsos. Prabowo, teknologi digital bisa rusak akhlak dan watak anak-anak. Beberapa minggu ini saya dan teman-teman komunitas AI, ini ada Tommy, ada Ray, kita sedang fokus memberikan sosialisasi dan juga membumikan AI di tingkat SMA. Harapannya nanti ke depan bisa SMP, SD sampai TK mungkin. Jadi kemarin kita belajar yang basic-basic dulu lah. Basic-basic yang untuk prompting dan lain-lain, lalu membuat video-video atau grafis-grafis yang lucu-lucu, dan juga menggunakan beberapa tools untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika dan lain-lain. Intinya untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Jika Anda hanya punya kemampuan seperti ChatGPT, Anda tidak akan bisa bersaing dengan ChatGPT. Anda harus mengerti ChatGPT dan Anda harus tahu punya kemampuan yang tidak sama dengan ChatGPT. Kalau Anda punya kemampuan yang sama dengan ChatGPT, hari ini saya akan bilang tidak akan ada yang menang dengan ChatGPT. Yang pertama adalah Anda harus bisa bekerja dengan manusia, dengan sesama manusia. Human focus skills. Yang kedua, Anda harus punya system thinking. Jadi di ChatGPT itu banyak yang palsu. Saya yang ngarang-ngarang sendiri inherited truculence, terus saya kasih ke ChatGPT-nya. ChatGPT-nya kasih ini loh, diagnosis symptom inherited truculence. Nggak ada itu inherited truculence, itu saya ngarang aja. Kalau kalian sebagai manusianya tidak mengerti bahwa ada banyak yang palsu, nanti kalian tahu, pikir beneran ada inherited truculence. Anak-anak kita adalah masa depan bangsa Indonesia. Hingga Indonesia nanti tidak lama lagi akan menjadi negara yang berhasil. Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Anak-anak kita harus tumbuh jadi manusia yang berani, jiwa ingin meraih ilmu, ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk bangsanya. Hati-hati semua anak-anak ya, jangan ikut-ikut hal-hal yang negatif. Kalian harus belajar yang baik. Masa depan Anda cerah, masa depan Indonesia cerah. Kita di sini semua adalah untuk bekerja menyiapkan masa depan anak-anak yang lebih baik. Yang paling inti sekali bukan soal IQ, bukan soal apakah kita percaya IQ atau begini. Begini Bang Andi, kalau kita begitu banyak berbicara tentang IQ, kita menganggap IQ itu tetap fix, nggak bisa berubah. Jadi kalau kita bilang orang Indonesia itu IQ-nya 80, selama-lamanya kita itu nggak akan berkembang. Nah, inilah yang menjadi bahaya. Karena kalau tadi PISA atau bahkan anak-anak itu tidak bisa 3x5, itu bukan karena mereka IQ-nya rendah, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Mereka tidak belajar dan tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Itu Bang Andi. Jadi, kembali lagi ada data yang menunjukkan bahwa ada korelasi antara yang kita sebut growth mindset dan fixed mindset. Sekarang ada aturan baru yang bikin media sosial nggak bisa sembarangan dipakai anak-anak. Ya, Pak Presiden kita Prabowo Subianto baru aja mengesahkan PP Tunas yang intinya mengatur batas umur anak buat punya akun sosial media. Kenapa sih sampai harus diatur-atur? Jadi, menurut Menteri Komunikasi dan Digital, anak-anak ini gampang banget kena dampak negatif dari dunia digital, teman-teman. Bayangin cuma satu klik yang salah, mereka bisa lihat konten nggak pantas dengan umur mereka. Satu pesan aja bisa bikin mereka jadi korban predator online. Serem kan?
rentan. Makanya aturan ini hadir buat melindungi mereka sebenarnya. Nah, aturan ini juga ngebagi pengguna anak dalam 3 kategori umur, di bawah 13 tahun, 13-16, dan 16-18 tahun. Makin kecil usianya, makin ketat pengawasannya. Selain itu, platform digital juga wajib nih kasih edukasi ke anak-anak dan orang tua, biar mereka bisa pakai internet dengan aman, teman-teman. Dan kalau ada platform yang melanggar, siap-siap aja kena sanksi katanya, mulai dari denda sampai pemblokiran. Sebenarnya kan aturan kayak gini udah ada di beberapa negara lain, karena walaupun teknologinya bisa bermanfaat, tapi kalau nggak diawasi ya justru bisa merusak mental dan moral anak-anak kita, teman-teman. Nah, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, teknologi digital sangat menjanjikan untuk kemajuan pesat bagi kemanusiaan. Akan tetapi, jika tidak diawasi, teknologi digital dapat merusak akhlak anak-anak. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menekan peraturan pemerintah PP tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025. Jadi, teknologi digital ini menjanjikan, bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan. Tapi, juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, ujar Prabowo. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita, sambung dia. Prabowo mengatakan, beberapa waktu lalu, dirinya pernah didatangi oleh Menkom Digi Metia Hafid. Metia, kata Prabowo, memberikan masukan dari segala unsur bahwa media digital dapat merusak masa depan anak-anak. Prabowo pun menyetujui segala upaya yang diajukan Metia untuk melindungi anak-anak. Saya katakan, teruskan, konsultasi dengan semua pihak, dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak, kata Prabowo. Sementara itu, Prabowo menekankan bahwa anak-anak harus tumbuh secara kreatif dan sehat jiwa raganya. Anak-anak juga harus tumbuh menjadi manusia yang berani, mandiri, optimis, berjiwa ingin meraih ilmu, dan berbuat yang terbaik. Sehingga perkembangan negatif yang sangat cepat bisa dilakukan melalui media digital sangat-sangat berbahaya jika kita tidak melakukan langkah-langkah pengelolaan yang baik.